Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zaini Nur Alifa dengan NIM 2410912220024. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Liandri MKes. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, kita langsung saja mulai pembahasannya. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak sih apa itu sistem uropoetik? Sistem uropoetik atau sering juga disebut sebagai sistem ekskresi urin adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan dan pengeluaran urin. Fungsinya sangat vital karena melalui sistem ini tubuh kita mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme seperti urea, kelebihan garam, dan air yang jika dibiarkan menumpuk bisa menjadi racun bagi tubuh. Nah, sisa-sisa ini jika tidak dikeluarkan secara efisien dapat menumpuk dan menyebabkan keracunan dalam darah. Nah, kondisi ini dikenal sebagai uremia. Dengan kata lain, sistem uropoetik menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit serta membantu tubuh tetap sehat dan stabil. Selain itu juga, sistem uropoetik ini juga memiliki peran dalam mengatur volume dan tekanan darah, mengontrol kadar elektrolit, dan membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Nah, baik, lalu selanjutnya di sini ada beberapa organ utama dalam sistem uropoetik. Nah, baik, kita akan membahas satu persatu dari organ tersebut. Yang pertama ada organ ginjal. Nah, ginjal ini adalah organ utama dalam sistem uropoetik. Kita memiliki 2 buah ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk. Nah, ginjal ini sendiri berfungsi untuk menyaring darah dan memproduksi urin. Disinilah zat-zat beracun dan kelebihan cairan diproses untuk dikeluarkan. Selain itu juga ginjal berfungsi sebagai menghilangkan limbah metabolik seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Lalu mengontrol tekanan darah melalui hormon renin, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mengaktifkan vitamin D yang penting untuk metabolisme kalsium, menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. Lalu ada organ selanjutnya yaitu ureter. Nah, ureter ini adalah saluran panjang yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Panjang dari ureter ini sendiri yaitu sekitar 25-30 cm. Lalu yang ketiga yaitu ada kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, kandung kemih ini adalah organ berongga seperti kantong yang terletak di bagian bawah perut dan untuk penyimpanan urin sementara. Nah, fungsi dari kandung kemih ini sendiri adalah menampung urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh.
Kandung kemih ini mampu menyimpan sekitar 400 sampai 600 ml urin dalam kondisi normal. Nah, ketika si kandung kemih ini penuh akan urin, tubuh akan memberi sinyal kepada otak dan kita akan merasa ingin buang air kecil. Lalu ada yang keempat, ada organ uretra. Nah, uretra ini adalah saluran terakhir dalam sistem uropoetik. Nah, pada pria uretra lebih panjang sekitar 20 cm, sedangkan pada wanita uretra lebih pendek sekitar 4 cm. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, pada laki-laki uretra juga berfungsi sebagai saluran sperma, sedangkan pada wanita uretra hanya berfungsi sebagai saluran urin. Nah, ini dia organ dari sistem uropoetik yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, disinilah proses pembentukan dan pengeluaran urin terjadi. Baik, selanjutnya lalu mari kita bahas mengenai proses pembentukan urin. Nah, baik, pembentukan urin ini sendiri berlangsung dalam 3 tahap utama yang semuanya terjadi di dalam nefron atau unit fungsional ginjal. Nah, tahapan yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Pada proses ini terjadi di glomerulus dalam kapsula Bowman, yaitu bagian kecil di ginjal. Nah, disinilah darah disaring dan menghasilkan cairan filtrat yang mengandung zat sisa, air, dan juga nutrisi. Nah, cairan hasil penyaringan ini disebut juga dengan filtrat glomerulus yang kemudian masuk ke tubulus. Lalu tahapan yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, pada tahap ini terjadi di tubulus proksimal dan lengkung Henle. Zat-zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, dan sebagian air diserap kembali ke dalam darah. Nah, di proses inilah mekanisme tubuh mencegah untuk kehilangan zat penting di dalam tubuh. Lalu tahapan yang ketiga yaitu tahap augmentasi atau pengumpulan. Nah, setelah reabsorpsi, cairan yang tersisa disebut urin sekunder. Zat-zat beracun tambahan seperti ion hidrogen atau H+, anomia, dan obat-obatan tertentu yang tidak terfiltrasi sebelumnya disekresikan ke dalam tubulus dan dilakukan pada tahapan augmentasi ini. Nah, cairan ini akan dikumpulkan di tubulus pengumpul dan selanjutnya akan dialirkan ke ureter menuju pada kandung kemih. Nah, di sini terdapat gambar ilustrasi mengenai proses pembentukan urin dari tahapan filtrasi yang terjadi pada glomerulus, lalu ada tahapan reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan juga tahapan yang terakhir yaitu tahapan augmentasi atau tahap pengumpulan urin. Lalu selanjutnya pada sistem uropoetik bisa mengalami berbagai gangguan. Nah, beberapa dari berbagai
berbagai gangguan tersebut diantaranya yaitu yang pertama ini ada batu ginjal. Nah, batu ginjal ini sendiri merupakan endapan mineral keras yang terbentuk di dalam ginjal. Batu ginjal ini bisa menyebabkan rasa sakit yang hebat dan menyumbat aliran urin. Lalu ada selanjutnya gangguan infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, infeksi saluran kemih ini disebabkan oleh bakteri yang masuk ke saluran kemih melalui uretra. Nah, gejala dari infeksi saluran kemih ini sendiri termasuk nyeri saat buang air kecil, urin yang keruh, dan juga sering ingin buang air. Lalu yang ketiga ada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dengan baik. Ini adalah kondisi serius yang membutuhkan penanganan medis seperti dialisis atau transplantasi ginjal. Nah, selanjutnya itu ada diabetes nefropati. Diabetes nefropati ini adalah kerusakan ginjal akibat komplikasi dari penyakit diabetes. Jika ini tidak dikendalikan, maka bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Lalu selanjutnya, agar sistem uropoetik tetap sehat, kita bisa melakukan upaya untuk menjaga kesehatan sistem uropoetik. Nah, ada beberapa hal upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, minum air putih yang cukup setiap hari, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih, sekitar 2 liter atau 8-10 gelas sehari agar ginjal kita dapat bekerja dengan optimal. Lalu yang selanjutnya yaitu ada menjaga kebersihan area genital agar terhindar dari infeksi dan juga terhindar dari gangguan kesehatan genitalia yang sudah disebutkan tadi, yaitu infeksi saluran kemih. Lalu selanjutnya ada tidak menahan buang air kecil terlalu lama. Dikarenakan menahan buang air kecil terlalu lama dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Lalu upaya yang berikutnya bisa rutin memeriksakan kesehatan, terutama jika memiliki riwayat diabetes atau hipertensi. Nah, itu tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem uropoetik. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh, dan semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi membantu kita untuk lebih memahami sistem uropoetik, peran pentingnya dalam tubuh kita, serta bagaimana cara menjaganya agar tetap sehat. Jangan lupa untuk terus belajar dan jaga kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.